Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6B Nur Asidatul Fajr dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tematik lagi ya. Mempelajari tema 1, subtema 1 dan pembelajaran ke-3 dan ke-4. Baik anak-anakku, untuk memulai pelajaran hari ini, mari sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya, ini subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Baik, di tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama kita akan belajar bagaimana caranya tumbuhan berkembang biak secara vegetatif. Yang kedua, menjelaskan contoh pengamalan sila ketiga Pancasila. Dan yang keempat, menentukan kesimpulan dari laporan. Baik, langsung saja kita ke pembicaraan yang ketiga ya. Mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Nah, perkembangan vegetatif ini adalah perkembangbiakan tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina ya. Nah, perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dapat terjadi secara alami dan juga secara buatan. Secara alami berarti dengan sendirinya ya, tanpa ada bantuan manusia. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif buatan itu terjadi dengan adanya bantuan dari manusia. Itu yang membedakannya. Kalau alami tanpa bantuan manusia, kalau buatan ada bantuan manusia. Baik, sekarang kita lanjut. Ini macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami ya. Nah, ini sebenarnya di buku kalian juga ada. Boleh sambil dibuka bukunya, silahkan ya. Ini macam-macam vegetatif alami. Yang pertama adalah tunas. Tunas ini biasanya tumbuh pada ruas batang, ketiak daun, dan ujung akar. Tunas dapat tumbuh tanpa tergantung pada induknya untuk mendapatkan nutrisi. Ini contoh tunas yaitu pada pisang ya. Ini pohonnya, kemudian tunasnya ada di samping ini yang kecil. Nanti dia akan membesar seperti pohon ini ya. Kemudian yang kedua adalah tunas adventif. Tunas yang muncul di bagian tumbuhan lainnya, misalkan pada bagian daun dan akar. Nah, ini misalkan ya, ini tunas adventif ya. Ini daunnya, kemudian di sini ada tunas lagi muncul. Nanti ini bisa menghasilkan tanaman baru, bisa memisahkan diri dari induknya. Kemudian umbi lapis. Umbi lapis ini merupakan pelepah daun yang berlapis-lapis. Pada bagian atas tumbuh daun, bagian bawahnya terdapat cakram dan akar serabut. Jika umbi tersebut ditanam akan tumbuh tumbuhan baru. Nih ya, contoh umbi lapis itu adalah bawang merah. Kemudian umbi batang, ini contohnya pada kentang ya. Umbi batang itu merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi umbi berisi cadangan makanan bagi tumbuhan tersebut. Tumbuhan baru akan tumbuh jika umbi ditanam. Nah, ini kentang kalau kita masukkan ke dalam tanah, ini nanti akan tumbuh tunas seperti ini dan akan jadi tanaman baru. Baik, kita lanjut lagi. Nah, ada umbi akar. Umbi akar ini merupakan akar yang membesar dan berisi cadangan makanan. Umbi akar ini bukan merupakan alat perkembangbiakan. Pada bagian pangkal umbi akar terdapat tunas yang akan menjadi tumbuhan baru jika ditanam. Kemudian ada akar tinggal atau disebut juga rimpang atau rizom, merupakan batang yang seluruhnya tumbuh mendatar di permukaan tanah. Bentuknya menyerupai akar tapi memiliki ciri seperti batang, antara lain berbuku-buku dan juga mempunyai tunas. Kemudian ada geragih atau stolon ya. Ini seperti ini gambarnya ya. Jadi geragih itu ini tanaman utamanya, maka dia akan tumbuh seperti ini ya ke sini dan akan tumbuh di sini tanaman baru ya. Ini tanaman ini bisa tumbuh jika
geragihnya ini menempel ke tanah. Kemudian yang ke-8 spora. Spora ini adanya di sini ya. Biasanya terdapat pertumbuhan paku dan jamur. Ukuran spora ini kecil ya. Itu ya, vegetatif alami. Kemudian ini vegetatif buatan. Buatan artinya ada campur tangan manusia dalam proses perkembangbiakan ini. Yang pertama adalah stek. Stek itu menanam beberapa bagian tumbuhan yang dapat ditanam seperti batang, tangkai, dan daun. Contohnya singkong. Kalau singkong dipotong-potong batangnya kemudian ditanam, maka dia akan menjadi tanaman baru. Kemudian ada cangkok. Ya, cangkok ini untuk mendapatkan individu baru yang memiliki sifat sama persis dengan induknya. Contohnya mangga. Contohnya mangga. Jadi nanti kita bahas di pertemuan tatap muka ya untuk contoh-contoh stek, cangkok, dan lainnya. Kemudian ada sambung, okulasi atau menempel, dan runduk ya, seperti ini ya. Kalian bisa perhatikan di slide ini atau di bukunya ya. Kemudian yang berikutnya adalah, nah ini adalah salah satu contoh tumbuhan ya, pohon beringin. Pohon beringin ini dijadikan lambang dari sila ketiga Pancasila. Bunyinya masih ingat kan? Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Tuh ya. Nah, ini contoh pengamalan sila ketiga Pancasila, berteman tanpa membeda-bedakan agama, suku, ataupun status sosialnya. Jadi berteman dengan siapa saja boleh ya, selama teman kita itu memberikan dampak positif ke kita. Baik, nilai sila ketiga Pancasila ini bisa kita amalkan dalam beberapa contoh. Misalkan memiliki rasa cinta tanah air, bangsa serta negara, mengembangkan semangat persatuan dalam kearagaman, berteman tanpa melihat suku dan agama, rela berkorban demi bangsa dan negara, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, dan seterusnya ya. Ini contoh-contoh pengamalan sila ketiga dari Pancasila ya. Ini berhubungan dengan persatuan kita sebagai sebuah bangsa Indonesia. Kemudian ini terakhir adalah menentukan kesimpulan dari laporan ya. Kesimpulan itu dapat dibuat dengan mengambil intisari atau informasi penting dari teks, kemudian disusun lagi dengan bahasa sendiri. Jadi menentukan kesimpulan itu kita mengambil apa yang penting ya, apa yang penting, kemudian kita susun lagi atau kita tulis lagi yang tadi itu dengan bahasa kita sendiri ya. Maksudnya dengan bahasa kita sendiri, kata-kata kita ya, bahasanya sih bahasa Indonesia tapi mungkin dengan gaya bahasa kita sendiri. Nah, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika membuat kesimpulan teks ya. Yang pertama, menentukan ide pokok teks ya, sudah kita pelajari kemarin, menentukan ide pokok. Paragraf ini ide pokoknya apa, kemudian teks ini ide pokoknya apa. Nah, baru setelah itu tahapan berikutnya adalah mencatat kata-kata kunci teks tersebut. Ya, catat nih apa saja kata-kata yang kira-kira merupakan kata kunci dari teks tersebut. Kata kunci itu kata-kata yang menjadi hal penting dalam teks tersebut, atau bisa jadi kata-kata tersebut sering diucapkan dalam teks tersebut ya. Kemudian yang ketiga, membuat pernyataan yang sesuai ide pokok dan kata kunci teks. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat ya, contohnya ini ya, contoh membuat kesimpulan dari paragraf. Contoh paragrafnya adalah kawasan pegunungan, khususnya gunung berapi, menjadi tempat yang cocok untuk bertani. Udara yang sejuk serta tanah yang subur membuat tanaman yang ditanam di kawasan tersebut dapat tumbuh subur. Tanah di sana subur karena mengandung berbagai unsur hara dari material letusan gunung berapi. Nah, ketika kalian diminta untuk membuat kesimpulan dari paragraf ini, hal pertama yang dilakukan adalah kita catat dulu informasi dari paragraf tersebut, apa saja. Nah, yang pertama, informasinya adalah kawasan gunung berapi merupakan tanaman cocok untuk bertani. Yang kedua, kawasan gunung berapi memiliki udara yang sejuk dan tanah yang subur.
Ya, informasi yang ketiga, kesuburan tanah di kawasan gunung berapi berasal dari dari material letusan gunung berapi. Setelah kita mendapatkan informasi dari ketiga informasi tersebut, poin A merupakan ide pokok paragraf. Ya, jadi ketika kita sudah dapat tiga informasi ini, kita pilih mana yang merupakan ide pokok dari paragraf tersebut. Ternyata yang ini, yang A. Ya, nah dari ide pokok tersebut dapat dibuat kesimpulan dari teks tersebut, sehingga kesimpulan dari teks tersebut adalah kawasan gunung berapi sangat subur dan cocok untuk bertani, ya. Nah, itu kesimpulannya. Jadi kesimpulan itu hanya sedikit saja, ya, nggak usah banyak-banyak kata-katanya. Dari satu paragraf ini kesimpulan hanya beberapa kata saja seperti ini, jadi satu kalimat. Baik. Nah, sekarang untuk tugas, ada tugas untuk kalian, ya. Ini ada sebuah teks, ya. Silakan dibaca teksnya. Kemudian setelah dibaca, tentukan ide pokok dan kesimpulan dari setiap paragraf. Ini ada berapa paragraf? 1, 2, 3, ada 4 paragraf. Berarti nanti silakan dibuat 4 ide pokok dan kesimpulan dari 4 paragraf ini. Dikerjakannya boleh di buku tulis kalau yang belum punya buku paket, atau sudah punya buku paket, boleh dikerjakan di buku paketnya langsung halaman 31. Tidak dikumpulkan, ya, nanti tugasnya kita bahas di pertemuan hari Senin, ya. Insya Allah pertemuan hari Senin sudah pertemuan tatap muka. Baik, sekian untuk materi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Pak Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.